Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan melanjutkan perbincangan tentang tantangan bisnis digital di masa pandemi. Dan telah ada bersama kami seorang pengusaha muda yaitu Antoni Leong. Kita sapa dulu. Selamat pagi, Mas Antoni. Halo, Selamat selamat pagi. pagi Mbak Dika dan pemirsa dari TAI TV. Baik, semoga Mas juga sehat-sehat ya. Ya, sehat-sehat semua. Mbak Dika sehat-sehat, aman? Baik, Mas, ini di masa pandemi semuanya terdampak. Sebagai pelaku usaha, bisnis juga di basis digital. Selama pandemi ini sendiri kondisinya seperti apa? Tentu di tengah pandemi ini semua sektor mengalami imbas Ya. dari pandemi COVID-19, tapi kita sebagai pengusaha muda dan juga yang bernaung di HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, kini terus berupaya dan berikhtiar untuk bagaimana kita bisa shifting dan juga mencari peluang, karena pengusaha yang sukses adalah pengusaha yang memang bisa melihat dan mengubah kesulitan dan tantangan menjadi sebuah kesempatan. Dan ini menjadi sebuah challenge bagi kita, bagaimana krisis-krisis terjadi di tahun 98 melahirkan Chairul Tanjung, dan krisis-krisis di tengah pandemi ini harus melahirkan konglomerat-konglomerat baru. Dan ini kita harapkan dari dalam negeri, dari pengusaha yang memang bernaung di HIPMI bisa mencari sebuah terobosan bagaimana kita bisa bukan hanya survive, tapi bisa bangkit dan menjadi sebuah pengusaha yang tangguh. Baik, jadi pengusaha yang tangguh dari keterbatasan dan juga kondisi yang mungkin sedang terpuruk, ternyata justru bisa menumbuhkan entrepreneur-entrepreneur baru gitu ya Mas ya? Ya, harusnya sih begitu Mbak Dika, karena sebenarnya di tengah kondisi yang sulit ini tentu pasti bisa melihat challenge dan kita bisa mengubah hal ini menjadi sebuah kesempatan, dan kita melihat sektor-sektor kesehatan misalnya itu bisa menjadi sebuah terobosan untuk kita bersama bagaimana hari ini permintaan ataupun eh, permintaan dari masyarakat Indonesia sangat tinggi di sektor kesehatan, dan ini harus dilihat dari sisi UMKM-nya. Dan saya melihat banyak yang shifting yang memang dulunya bisnis di konveksi pakaian, hari ini shifting ke masker kain misalnya. Ini sebuah terobosan yang harus dilihat dari para pengusaha, UMKM, dan lain-lain. Kira-kira gitu Mbak Dika. Baik, jadi memang harus benar-benar pintar dan cerdas membaca peluang yang ada begitu ya. Apakah ini poin yang paling penting untuk memulai bisnis, khususnya di basis digital, atau memang ada poin-poin lain yang bisa di-share? Karena yang kita lihat ya Mbak Dika, sektor-sektor yang hari ini bisa survive bukan hanya kesehatan, tapi juga telemedis. Hmm. Yang memang kita bisa berkonsultasi dengan dokter, tapi tidak melalui kita masuk ke rumah sakit lagi, atau tidak kita hampirin klinik lagi. Karena memang kondisi COVID sekarang ini kan menyempitkan ataupun membatasi ruang gerak kita. Dan kami lihat prospek-prospek yang ada di sekarang ini adalah salah satunya telemedis, yang memang kita bisa berkonsultasi dengan dokter tanpa kita hadir di klinik ataupun rumah sakit itu. Dan dari HIPMI kebetulan sangat memanfaatkan, dari saya sendiri karena memang kita praktisi di digital, sangat memanfaatkan momentum ini untuk bisa menggerakkan perekonomian melalui digital platform. Dan kami hadirkan platform-platform misal kesehatan, distribusi alat kesehatan, dan juga platform konsultasi medis online di tengah pandemi. Dan namanya ada beberapa yang kita luncurkan di tengah pandemi, dan kita manfaatkan bukan hanya market saja yang besar, karena big data yang sekian besar di Indonesia ini harus bisa kita pakai juga. Dalam artian kita bisa memanfaatkan big data yang begitu besar di media sosial ini untuk berusaha. Nah, ini harus dilihat dari teman-teman pengusaha bagaimana bisa melek teknologi, melek digital, karena marketnya ini sangat besar Mbak Dika. Jadi kita bisa pakai dan kita bisa men-tune in-kan bersama dan saling sinergi. Kira-kira gitu. Baik, jadi memang harus memahami peluang bisnis yang ada, juga membaca marketnya seperti apa, dan yang paling penting dalam sebuah bisnis ada konsistensi, begitu tidak, Mas, kira-kira? Tuh, karena kalau tanpa konsistensi ya kita hari ini ya bisa jadi
tidak jadi apa-apa, karena jangan sampai banyak anak-anak muda sekarang yang memang sukses di usaha, misalkan dia harusnya bisnisnya kuliner di UMKM tapi sektornya, tapi karena dia punya duit sedikit, duit lebih banyak, dia shifting ke yang lain, dia shifting ke tambang batu bara. Nah ini kan tidak sejalan. Yang harus ditingkatkan adalah bagaimana fondasi-fondasi bisnis yang utama itu ditingkatkan lebih baik dan dikonsistensikan. Jangan sampai karena ada uang sedikit bisa turnover-nya lebih, dia malah shifting ke bisnis lainnya. Ini yang harus dicermati, jangan sampai fondasi kita nggak kuat, kita udah ke arah bisnis yang lain. Lain hal kalau misalkan bisnis kita fondasinya sudah cukup kuat, timnya sudah solid, kita bisa shifting ke bisnis-bisnis lainnya. Kira-kira gitu, Mbak Dika. Menarik. Jadi memang saat menjalankan usaha ini mungkin bisa jadi tips juga untuk para pelaku usaha baru yang baru memulai. Konsistensi penting dan kalau bisa memang andai kata mau membuka usaha lain harus ada korelasinya begitu ya Mas? Tentu. Jadi bisnis ini kan kita harapkan bukan hanya sekedar kita profit, tapi bagaimana kita membuat sebuah ekosistem yang dimana kita bisa pakai ekosistem ini untuk misalkan gini, saya kasih contoh saja. Misalkan hari ini konglomerat itu bisnisnya hulu sampai hilir tuh. Kan hanya memproduksi mie tapi sampai bahan baku plastiknya sampai ininya. Artinya yang perlu kita cermati dari konglomerat Indonesia, bisnisnya itu hulu sampai hilir. Bahkan bukan hanya produksi tapi sampai ke perbankannya. Nah, ini yang perlu kita lihat sebagai sebuah super ekosistem, dan hari ini kami anak-anak muda juga harus melihat ekosistem ini bukan hanya soal profit belaka, tapi bagaimana sustainability program, sustainability dari keberlanjutan dari usaha itu. Jangan sampai yang harusnya kita biasanya bisnis di jasa, tapi tiba-tiba ke shifting ke yang lain. Nah, ini yang perlu dilihat dari sebuah ekosistem dalam dunia usaha. Baik, Mas Antoni, di tengah pandemi ini banyak akhirnya yang beralih ke bisnis berbasis digital. Ini kan akhirnya makin meluas. Bagaimana kita sebagai pelaku UMKM atau pelaku bisnis bisa punya daya saing dan bisa istilahnya berkompetisi dengan para pelaku usaha yang lain? Tentunya kalau tanpa kompetisi kita nggak bisa survive ya, karena kita perlu perubahan yang gradual, perubahan yang terus konsisten, karena posisi sekarang adalah kita perlu lawan, dan dalam hal ini sekarang era bukan hanya era kompetisi tapi era sinergi dan kolaborasi. Jangan sampai kita hanya sibuk kompetisi, lupa dengan sinergitas yang bisa kita bangun. Jadi karena kalau misalnya kita tahu perusahaan A itu sudah melayani A, kita harus bisa melihat kalau misalkan kita mendirikan perusahaan lainnya, tapi kita mengisi ruang-ruang kosong itu. Jangan sampai karena karena pengen fight B2B bisnisnya, tapi kita lupa melihat peluang-peluang ataupun ceruk-ceruk market yang berbeda. Yang penting untuk kita sebagai seorang pengusaha, apalagi di tengah pandemi, jangan lata juga. Orang bisnis A, kita ikut bisnis A. Kita harus bisa melihat orang bisnis A apa yang tidak ada di A. Nah, ini yang ruang kosong ini saya rasa masih sangat banyak, karena masyarakat Indonesia di 270 juta jiwa, dan ini harus kita manfaatkan. Bukan hanya kita sebagai konsumen, tapi kita harus bisa mengubah paradigma kita sebagai produsen. Kira-kira gitu, Mbak Dika. Baik, luar biasa. Jadi memang harus membaca peluang usaha, konsisten, sustain, dan bersinergi. Terima kasih banyak Mas Antoni. Tetap jaga kesehatan dan selamat kembali beraktivitas. Makasih Mbak Dika dan teman-teman dari TAI TV. Makasih. Baik, terima kasih. Pemirsa, usai jeda kita akan menghadirkan informasi menarik lainnya. Karena itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo Indonesia.